Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Batu mencatat ada 9 aparatur sipil negara positif COVID-19. Hal ini diketahui setelah Satgas COVID dari Dinas Kesehatan melakukan tracing dan swab terhadap ASN yang dicurigai terpapar COVID-19. Sejumlah aparatur sipil negara beberapa kantor dinas di Kompleks Balai Kota Among Tani, Kota Batu terinfeksi virus corona. 9 ASN yang terkonfirmasi terdapat di Sekretaris Dewan, DP3A2KB, Diskominfo, Dinas Perpustakaan serta Kearsipan, bagian Kesra, Kesbangpol, dan bagian umum. Terjadinya penularan baru COVID-19 di lingkungan ASN ini. Terdata ASN yang terkonfirmasi memiliki kontak fisik dengan pihak luar dan menular ke rekan kerjanya. Menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan, pasien yang dinyatakan positif tersebut telah menjalani isolasi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan Satuan Tugas COVID-19 akan melakukan pelacakan terkait kontak erat para pasien positif COVID-19 tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Batu telah mengambil langkah sterilisasi dan disinfeksi ruangan perkantoran yang ada di Balai Kota Among Tani. Sementara, untuk kebijakan para ASN dipekerjakan dari rumah akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah Kota Batu. Hingga saat ini, terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 162 orang kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, diantaranya 9 orang dilaporkan meninggal dunia, 135 orang dinyatakan sembuh, dan 18 orang masih menjalani perawatan. Kalau ditutup sih tidak perlu direkomendasikan. Yang pasti satu, harus dilakukan disinfeksi. Yang terpenting disinfeksi adalah permukaan. Jadi meja, komputer, kemudian handle pintu, kursi, apapun yang sering disentuh, minimal paling tidak harus 2 kali dalam sehari dibersihkan. Artinya memang tanggung jawab pribadi masing-masing untuk bisa melakukan disinfeksi itu. Kalau untuk disinfeksi udara cukup direkomendasikan 1 kali 1 minggu. Nah, yang dipastikan juga harus dengan protokol kesehatan yang benar. Artinya mengatur jumlah orang, mengatur waktu berada di ruangan, mengatur jarak, dan harus memakai masker. Itu yang harus dilakukan. Apa ini bisa disebut klaster atau mungkin transmisi lokal? Kalau klaster sih, kalau transmisi lokal iya, karena Batu sendiri memang daerah transmisi lokal. Kalau untuk klaster sendiri sih belum, karena di 1-2 tempat itu tidak terlalu masif, jadi penularannya tidak masif seperti klaster-klaster yang memang sudah terbentuk sebelumnya. Yanto Yanjung melaporkan. Pemerintah Kota Batu kembali mengadakan rapid test gratis di area Pasar Hewan Kota Batu. Meskipun sudah didirikan 2 tempat, namun rapid test tersebut sepi peminatnya. Pemerintah Kota Batu kembali menggelar rapid test gratis di tengah aktivitas para pedagang hewan di Pasar Hewan Kota Batu. Sayangnya meskipun telah dibuka di 2 titik di area Pasar Hewan Kota Batu, minat pedagang hewan di Pasar Hewan masih kurang. Dari 2 titik di dalam area Pasar Hewan, hanya 10 orang pedagang hewan yang mengikuti rapid test gratis. Padahal, Dinas Kesehatan Kota Batu menyediakan 200 alat rapid test. Petugas kesehatan Kota Batu yang berada di lokasi kegiatan rapid test tidak memberikan keterangan terkait minat pedagang hewan di pasar hewan yang terbilang kurang. Padahal, kegiatan rapid test bertujuan untuk mendeteksi dini penyebaran virus corona di lingkungan pedagang hewan. Pemerintah Kota Batu berharap kesadaran pedagang hewan di pasar hewan Kota Batu untuk di rapid test lebih meningkat agar penyebaran virus corona terputus. Yanto Yanjung melaporkan. Memastikan diri bersih dari penyebaran COVID-19, puluhan jurnalis di Kota Malang kembali menjalani rapid test kedua di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang. Dari hasil rapid test tersebut, 1 jurnalis dinyatakan reaktif dan disarankan untuk melakukan tes swab. Puluhan jurnalis dari 4 organisasi profesi jurnalis, yakni PWI, AJI, IJTI, dan PFI, yang bertugas di Kota Malang menjalani rapid test untuk kali kedua di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang. Dalam rapid test ini, jurnalis yang datang sebelum melakukan rapid terlebih dahulu melakukan cuci tangan dan dilakukan penyemprotan cairan antiseptik. Satu persatu jurnalis kemudian mengantri melakukan rapid test yang dilayani oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Malang.
Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Malang Husnul Mu'arif mengatakan, rapid terhadap jurnalis ini merupakan permintaan dari bagian Humas Pemkot Malang. Hal ini untuk memastikan jurnalis yang bertugas di Kota Malang bebas dari COVID-19. Untuk tes kali kedua ini, sebanyak 60 jurnalis yang menjalani rapid test. Jumlah tersebut lebih sedikit dari rapid test pertama pada bulan Mei lalu yang jumlahnya 80 jurnalis. Sementara dari puluhan jurnalis yang mengikuti rapid test, 1 orang jurnalis dinyatakan hasilnya reaktif terhadap virus. Jurnalis yang hasil rapid testnya reaktif disarankan untuk melakukan tes swab guna memastikan jenis virus yang reaktif tersebut. Pan juga dari pemerintah Kota Malang ini yang sering di Balai Kota, kan di sini juga ada, nanti mungkin Kabag Humas kemarin sudah waktu berangkat ke Surabaya sudah ada rapid test ini yang stafnya Kabag Humas dan media yang sering di Balai Kota. Tesnya berapa orang hari ini? Berapa orang, Mbak? Ya? 60. Kalau yang kemarin 82. Itu bulan April. Ya, ini yang kedua untuk media. Kalau kemarin itu 1 pintu, jadi semua selesai, itu saya serahkan ke Kabag Humas, ya, karena informasinya di situ. Nah, ini tadi mungkin sebagian sudah diserahkan, mungkin ya tidak apa-apa, banyak yang ada yang reaktif, nah, ada yang reaktif. Sehari di sini menjadikan alat rapid berapa kan ada masyarakat yang muncul? Iya, tergantung dari informasi yang masuk ke sini. Biasanya di sini bukan masyarakat umum ya, dari lembaga, institusi atau instansi. Kalau masyarakat umum kita tidak melayani karena peraturan yang untuk retribusinya belum ada. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat tingginya biaya pengeluaran, banyak tanaman apel dalam kondisi kurang perawatan di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, harga jual yang tidak stabil berdampak pada semakin berkurangnya hasil panen. Beginilah pemandangan di kawasan lahan pertanian apel di wilayah Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tingginya biaya untuk pengeluaran berdampak pada kurangnya perawatan, sehingga banyak tanaman yang cenderung terlihat kurang terawat dan tidak sehat. Pada musim kemarau juga berpengaruh pada tanaman akibat kurangnya air untuk penyiraman, sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil panen. Saat ini harga apel per kilogram di atas 10 ribuan di tingkat petani, tetapi hasil panen yang berkurang seringkali tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Menurut salah seorang petani menjelaskan, banyak tanaman apel yang kurang perawatan, baik dari pemupukan maupun penyemprotan, sehingga buah tidak besar maksimal dan hasil panen juga berkurang banyak. Di lokasi terlihat para petani sedang melakukan perawatan dan penyiraman. Di tempat lainnya, pohon apel banyak yang berbuah sedikit, rusak, bahkan banyak pohon apel yang dibongkar. Perawatan, pupuknya kurang, obatnya nggak rutin, kan bisa. Iya. Kenapa memang pemasukannya kecil apa gimana? Hasil besar, Mas. Kenapa? Besar. Hasil panen enggak, maksudnya biaya yang dikeluarkan sama hasil panennya. Ya banyakan keluarnya, Mas. Pengeluaran Pak ya? Pengeluarannya. Pengeluaran yang terbanyak untuk apa itu? Penyemprotan ya? Ya penyemprotan. Pak, kalau kemarau gini gimana Pak untuk hasil panennya Pak? Berkurang? Berkurang. Berapa persen Bapak berkurang dibanding ketika hujan? Ya bisa-bisa sepertiganya bisa, Mas. Sepertiganya bisa. Ya, sepertiganya. Berkurang ya, padahal sekarang harga lumayan bagus ya. Iya, kan kurang penyuburannya kan kurang kan gitu. Iya. Terus apa itu? Bawahnya kan kering kan gitu. Kalau basah kan pertumbuhannya kan cepat, Mas. Oh, memang di kawasan sini air memang nggak begitu banyak, kurang. Ya, agak berkurang, Mas. Berkurang kalau musim kemarau. Walaupun harganya mahal tapi hasil panen berkurang Pak ya. Sedikit ya. Nggak stabil gitu, Pak. Oh, nggak stabil Pak ya. Jadi lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan. Terus kadang harga-harga kan lebih di bawah apa itu istilahnya pasar beli obat kan di bawahnya. Iya, jadi kan banyak gitu. Rugi Pak ya. Iya, pasan banyak yang dibiarkan sebelah sana Pak ya. Kadang kalau dibelikan obat istilahnya itu berapa apa itu istilah lipat gitu. Bisa 5 lipat.
apanya? Harganya. Harganya memang karena mahal Pak ya. Mahal. Iwan Dikmawan melaporkan. Sempat menyentuh angka Rp40.000 per kilo, harga jual daging ayam berangsur normal. Daging ayam potong saat ini dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Meskipun harga daging ayam sudah berangsur normal, namun permintaan dari konsumen masih sepi. Harga jual daging ayam potong saat ini berangsur normal dan dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Harga daging ayam potong turun Rp12.000 yang sebelumnya sempat menyentuh harga Rp40.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, turunnya harga daging ayam potong ini baru terjadi sepekan terakhir. Turunnya harga ini dipengaruhi karena banyaknya ketersediaan stok daging ayam di kalangan pedagang. Pedagang juga mengatakan bahwa yang harganya naik adalah daging ayam kampung yang menyentuh Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan daging ayam kampung dikarenakan stok daging ayam kampung di kalangan pedagang kosong. Sementara meskipun harga daging ayam potong mulai normal, namun daya beli dari konsumen belum stabil. Permintaan pasar juga masih sepi. Harga ayam potong mau hari lebaran harganya turun. Satu kilogramnya 28. Kalau ayam kampung pejantan memang agak kosong, tetap mahal. Biasanya 28, itu sekarang 30, 32. Itu aja barang nggak ada. Kalau ayam potong kemarin berapa Bu? Sampai berapa kemarin? Ayam potong kemarin lusa 40, filetan 55. Sekarang turun banyak, 28, 38 filetan. Kalau stoknya seperti apa penjualannya gitu? Kalau stoknya insya Allah agak nggak telat, standar, stabil. Kalau penjualan itu agak berkurang. Saya musim anak sekolah, ya bersama anak sekolah, masih nggak masuk sekolah kan online, ya tetap bayar. Dalam sehari bisa menjual berapa ayam potong kalau kayak gini? Kalau tiap hari ini alhamdulillah tetap 40 ekor. 50 ekor. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang rencana pembukaan kembali kawasan wisata Gunung Bromo pada bulan Agustus, belum terlihat persiapan rest area Gubuk Laka Poncokusumo. Rest area masih dalam kondisi tutup. Rencana akan segera dibukanya kembali kawasan wisata Gunung Bromo pada bulan Agustus mendatang disambut positif para pelaku usaha jasa jeep wisata. Sudah lebih dari 4 bulanan sejak penutupan wisata Gunung Bromo ini sangat berdampak pada pelaku wisata, baik penginapan dan juga pemilik jeep yang tidak ada pemasukan. Rencana pembukaan kembali wisata Gunung Bromo akan menggairahkan kembali pariwisata, karena dipastikan Gunung Bromo akan kembali ramai wisatawan, baik dari dalam maupun mancanegara. Dari informasi yang beredar pada saat pembukaan, protokol kesehatan tetap diberlakukan, dan akan ada pembatasan untuk jumlah wisatawan yang hanya di kisaran 20% dari kondisi normal. Menurut salah seorang pelaku usaha jeep wisata menyambut gembira rencana pembukaan wisata Gunung Bromo, agar dirinya dan pelaku usaha lainnya bisa segera kembali bekerja seperti sebelum ada corona. Di lokasi terlihat rest area Gubuk Laka Poncokusumo belum terlihat ada persiapan dan rest area masih dalam kondisi ditutup pagar serta belum dibuka untuk umum. Ya itu rencananya kalau berita itu ya. Kan belum tahu ya. Tanggal 1 2 itu. Agustus Pak ya? Iya Agustus. Berarti katanya tapi. Iya berarti selama Gunung Bromo seperti apa nih Pak para sopir Pak? Ya kalau sopir ya ada yang bertani ya. Iya. Ada yang apa ya seadanya. Seadanya Pak ya. Iya. Padahal kalau masih beroperasi lumayan Pak ya untuk setiap harinya Pak. Iya. Dari wisata ini Pak. Iya. Persiapan apa nih kendaraannya Pak selama Ya itu harus ada itu tempat cuci tangan terus ya. beri sekat itu. Perbaikan Pak ya. Iya sama perbaikan ya sedikit-sedikit itu. Hampir selama 3 bulanan Pak ya. OP ya? 5 bulanan Pak ya, OP ya. Iya. Dulu kan pernah perbaikan apa di sana di atas ya, sambung lagi sama ini Covid lah ya. Iya. Harapan seperti apa nih Pak sebagai para sopir nih Pak? Ya inginnya tetap
cepat dibuka gitu. Cepat buka Pak ya. Biar Aktivitas bisa kerja lagi. bisa kerja lagi. Kalau sekarang repot Pak ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.